Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Ahyar, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Purbalingga. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tugas ruang kolaborasi modul 2.1, memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Kelompok 3 yang terdiri anggotanya adalah saya, Khairul Ahyar, kemudian Bu Nur Setiani, kemudian Putri Widiawati, dan juga Bu Happy Adisa Putri, dengan fasilitator Bu Emi Titik Yamiani, kemudian pengajar praktek Pak Romidin. Skenario pembelajaran berdiferensiasi situasi 3 pada SMP. Pak Dudidam, seorang guru SMP, ingin mengajarkan murid-muridnya materi tentang iklan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan dari iklan tentang produk dan jasa. Pak Dudidam lalu membuat skenario pembelajaran sebagai berikut. 1. Diskusi seluruh kelas. Di awal pembelajaran, Pak Dudidam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu seperti: apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain? Iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian? Apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan? Jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan? Yang kedua, kerja individu atau pasangan atau kelompok kecil. Setelah itu, Pak Dudida meminta murid melakukan kegiatan tulis berbagi dengan pasangan lain. Secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Mereka lalu berbagi apa yang dituliskan dengan satu teman lain secara berpasangan. Saat berbagi, mereka boleh menambahkan pendapat. Setiap pasangan kemudian berbagi dengan pasangan lain. Setelah itu, Pak Dudida melakukan diskusi dengan seluruh kelas. Ia akan menggunakan daftar iklan yang ditulis oleh masing-masing kelompok sebagai contoh. Kemudian, membahasnya dengan menekankan pada target audiens sasaran, pesan utama, mengapa beberapa iklan lebih efektif daripada yang lain. Pak Dudidam lalu memperjelas konsep dan istilah periklanan sesuai kebutuhan. Yang ketiga, kerja kelompok kecil. Murid akan diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Setiap kelompok akan diberikan selembar kertas dan bekerja di meja mereka. Setiap lembar kertas grafik memiliki tiket untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tertentu, misalnya radio, TV, internet, cetak, billboard. Setiap kelompok akan melakukan brainstorming dan mencatat 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari jenis iklan tertentu. Dengan menggunakan isyarat yang diberikan guru, setiap kelompok kemudian dipindah ke meja kelompok lain. Mereka membaca masukan yang ditulis sebelumnya dan menambahkan 2 kelebihan dan kekurangan lagi. Terus berlanjut demikian sampai kelompok memiliki kesempatan untuk membahas semua jenis iklan. Keempat, Pak Dudidam lalu mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar. Ia lalu memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas dan atau memperluas pemahaman konsep seperti target audiens, kejelasan pesan, dan penggunaan fitur kebahasan, dan desain seperti pemilihan judul, teks, gambar, dan format. Kelima, Pak Dudidam lalu memberikan tugas individu. Ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang harus dikerjakan murid adalah
membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa atau acara sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. Keenam, Pak Dudidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Perbedaan skenario-nya adalah: 1. Skenario 1 bersifat lebih konkret dan terstruktur dengan petunjuk langkah demi langkah dan mencakup semua informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Skenario 2 kurang terstruktur dan lebih terbuka dibandingkan skenario 1. Dan ketiga, skenario 3 bersifat konseptual dan terbuka dan membutuhkan riset. Ketujuh, Pak Dudida mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Misalnya, sendirian di tempat yang tenang, dekat dengan teman untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Dari skenario situasi SMP tadi, yang pertama, apakah kebutuhan murid belajar yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi adalah: 1. Kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan belajar. Kebutuhan berdasarkan minat murid. Dan ketiga adalah kebutuhan berdasarkan profil belajar. Pertanyaan kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Melalui diskusi, kami menjawabnya. 1. Memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan beberapa pertanyaan pemandu. Yang kedua, Pak Dudida meminta murid melakukan kegiatan tulis berbagi dengan pasangan lain. Secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik. Yang ketiga, visual atau auditory atau kinestetis. Pak Dudi memberikan kebebasan kepada murid untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan masing-masing jenis iklan: radio, TV, internet, cetak, dan billboard. Pertanyaan ketiga, strategi pembelajaran diferensiasi apa yang digunakan? Melalui diskusi kelompok, kami menjawab. Yang pertama, diferensiasi konten. Pak Dodi menetapkan skenario tugas yang berbeda, yaitu skenario 1 yang bersifat konkret dan terstruktur, skenario 2 kurang terstruktur dan lebih terbuka, skenario 3 bersifat konseptual dan terbuka serta membutuhkan riset. Jawaban kedua, diferensiasi proses. Diskusi seluruh kelas menjadi diskusi kelompok kecil, kemudian dikelompokkan lagi menjadi kelompok besar. Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik, yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Yang ketiga, diferensiasi produk. Memberikan penugasan murid untuk membuat iklan tentang mempromosikan produk, jasa, atau acara. Hal tersebut memungkinkan siswa membuat iklan yang beragam. Pertanyaan keempat, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Yang pertama, setelah kami diskusi, jawabannya adalah: yang pertama, assessment for learning. Pak Dudida mengajukan pertanyaan pemandu, lalu melaksanakan brainstorming. Kemudian nomor 2, assessment as learning. Memberikan umpan balik terhadap jawaban teman. Menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik. Berbagi apa yang dituliskan satu teman dengan teman lainnya dan boleh menambahkan pendapat. Refleksi kegiatan sesi 2 presentasi dan umpan balik. Kasus SMP. Kebutuhan belajar murid, Pak Dudidam berfokus pada tujuan pembelajaran yang melibatkan pemahaman konseptual tentang iklan, termasuk fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan. Ia menggunakan berbagai metode untuk memastikan bahwa semua murid mendapatkan pemahaman yang
dalam tentang topik tersebut. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang pertama, diskusi kelas dan pertanyaan pemandu untuk memperkenalkan topik dan mengevaluasi pemahaman awal murid. Yang kedua, kerja individu, pasangan, dan kelompok. Varian metode ini memungkinkan murid untuk berinteraksi dan berbagi ide pada berbagai level. Yang ketiga, chat atau untuk analisis iklan. Ini membantu murid memahami kelebihan dan kekurangan berbagai jenis media iklan. Yang keempat, pemilihan lokasi belajar. Murid diberikan kebebasan untuk memilih lokasi di kelas yang paling mendukung gaya belajar mereka. Refleksi kegiatan sesi 2 presentasi dan open balik. Kasus SMP penilaian. 1. Tugas individu dengan skenario berjenjang. Pak Dudida membedakan tugas berdasarkan tingkat kemampuan murid, dari yang paling terstruktur hingga yang membutuhkan riset lebih. Yang kedua, diskusi kelas untuk evaluasi. Ini digunakan untuk memperjelas dan memperluas pemahaman konsep yang telah dipelajari. Secara keseluruhan, Pak Dudam telah merancang sebuah pendekatan pembelajaran yang sangat berdiferensiasi. Ia memperhatikan kebutuhan individu murid dan menyesuaikan metode dan penilaian untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Strategi ini sangat efektif dalam memastikan bahwa semua murid, terlepas dari kemampuan atau gaya belajar mereka, dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Demikian penjabaran tugas ruang kolaborasi modul 2.1 dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.